Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadiyu sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa bisanadinal muttasil ilal imam al-hafiz As-Sayyid Ahmad Al-Hashimi rahimahullah, nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi fid dharaini amin. Hadirin jamaah Majlis Ta'lim Masjid Jami Al-Ikhlas rahimakumullah. Wabil khusus para asatiz, para orang-orang kita, terutama Al-Karam wal Muhtaram, Pak Ketua DKM Masjid Jami Al-Ikhlas beserta pengurus-pengurus yang lainnya, Ketua RW Pak Amras, Ketua RT Ustadz Salim, para asatiz yang lainnya, Ustadz Kosasi dan lain sebagainya. Hadirin jamaah sekalian yang berbahagia, alhamdulillah wa syukru lillah, pada kesempatan malam hari ini kita dapat berkumpul kembali dalam rangka kita mengaji dan mengkaji ilmu-ilmu agama, terutama kita membahas tentang hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita ambil rujukannya dari kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan bimbingan dan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan pada halaman 164 ya. Hadis nomor 1415. Wa bihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah ta'ala, man jaa bil hasanati falahu asyru amsaliha
Wa man jaa bisayyi'ati fajazaa'u sayyi'atin sayyi'atum misluha au aghfiru. Wa man taqarraba minni shibran taqarrabtu minhu zira'an. Wa man taqarraba minni zira'an taqarrabtu minhu ba'an. Wa man atani yamshi ataituhu harwalatan. Wa man laqiyani bi apa itu? Bi kirabil ardi khati'atan la yushriku bi syai'an laqituhu bimisliha maghfiratan. Rawahu Muslim an Abi Dzarrin. Jamaah sekalian, hadis ini adalah hadis qudsi. Artinya ucapan atau firman dari Allah yang langsung diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka namanya hadis qudsi, al-hadisul qudsi. Nah, kata Rasulullah, beliau menyatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang melakukan satu kebajikan, mengerjakan amal kebajikan, maka baginya diberikan pahala 10 kali lipatnya. Jadi satu kebajikan diberikan balasan oleh Allah dengan 10 kebajikan. Jadi asyru amsalia. Nah, ini bisa kita lihat di saat Nabi melakukan Isra Mi'raj. Rasulullah di Isra Mi'rajkan, beliau bertemu Allah di Sidratil Muntaha, kemudian mendapatkan perintah sholat. Pada saat pertama-tama itu perintah sholat itu 50 rakaat sehari semalam. Ketika kembali ketemu kepada Nabi Musa, ditanya, Rasulullah ditanya oleh Nabi Musa, apa yang diperintahkan Allah kepada umatmu? Jawab Rasul, diperintah sholat sehari semalam 50 waktu. Kata Nabi Musa, wah, gak bakalan sanggup umatmu sehari semalam 50 waktu, gak bisa ngapa-ngapain kan? Nah, akhirnya disuruh balik, mohon keringanan. Nah, itu di dalam riwayat Nabi bolak-balik diringankan sampai akhirnya qada mubromnya itu sehari semalam 5 waktu. Nah, di saat itu Allah berfirman, walaupun 50 waktu, walaupun sehari semalam 5 waktu, itu pahalanya sama dengan 50 waktu. Jadi satu kebajikan dibalas 10, karena 50 dikurangi menjadi tinggal 5 waktu, pahalanya tetap 50. Berarti kan satu dibalas dengan 10 kebajikan. Nah, begitulah. Maka di dalam Al-Quran
itu juga ada bahwa Allah membalas setiap perbuatan-perbuatan baik kita, itu satu kebaikan dibalas dengan 10 kebaikan. Jadi pahalanya 10 kali lipat. Atau di sini au azyadu, bahkan bisa lebih. Jadi nggak selamanya 10 kali lipat. Gitu. Ya, misalnya kita sholat sendiri, balasannya 10. Kalau kita sholat berjamaah, nah itu tentu berbeda. Di dalam berinfak, itu Allah menyatakan masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Al-ayat. Jadi perumpamaan masalul ladzina yunfiquna amwalahum, perumpamaan orang yang berinfak, yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, kamasali habbatin, diibaratkan seperti menanam satu biji. Jadi kita barangkali yang gampang, satu biji gabah, habbah, satu biji itu kalau kita tanam bisa tumbuh ambatat sab'a sanabil, akan tumbuh 7 pohon minimal, kan beranak-anak. Nah, fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, setiap satu tangkainya itu akan dibalas 100 biji, mi'atu habbah. Berarti kalau kita berinfak 1, bercabang 7, setiap cabang 100, berarti dibalasnya berapa? 700, kan gitu. Nah, ini yang dimaksud au azyadu, bisa jadi lebih. Jadi tergantung daripada amal-amal apa yang kita lakukan, dan tergantung pula terhadap waktu-waktunya, gitu kan? Misalnya ini bulan Rajab, tentu nilai pahala kita melakukan amal-amal soleh berbeda dibanding di bulan-bulan biasa. Bahkan ada ulama yang menyatakan kalau di bulan Rajab atau bulan-bulan mulia itu bisa diberikan balasan bisa mencapai 70 kali lipat. Nah, itu bisa azyad tergantung waktunya dan juga tergantung kita melaksanakannya. Apakah khusyuknya betul-betul atau barangkali masih banyak ya ghaflahnya, lalainya, itu tentu pahalanya juga tidaklah sama, gitu ya. Jadi azyad. Nah, apalagi kalau kita beribadah di bulan Ramadan, nah itu tentu lebih lagi. Makanya Ramadan itu selalu kita nantikan, gitu. Karena memang balasan pahala dari amal-amal soleh kita itu akan dilipat gandakan. Bahkan kalau kita kebetulan melakukan ibadah di malam yang disebut dengan malam Lailatul Qadar, itu kata Allah sendiri nilainya itu khairun min alfi syahr. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Satu malam Al-Qadar itu nilainya masih lebih baik dari 1000 bulan. Satu malam, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Jadi sampai terbit fajar.
itu Lailatul Qadar. Nah, jadi itu kata Allah alfi syahr. Dihitung-hitung alfi syahr itu kira-kira berapa tahun? 1000 bulan. Nah, sekitar 84 tahun. 84 tahun. Semalaman kita beribadah itu masih lebih baik daripada 84 tahun. Itu kalau ibadahnya terus-terusan gitu ya. Dari mulai maghrib, isya terus sampai subuh. Nah, itu senilai 84 tahun. Umur kita belum tentu sampai segitu ya. Nah, maka itulah rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala khusus untuk umat muslim. Jadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirin sekalian, kita mulai dari Rajab ini selalu berdoa kan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab ini dan terus sampai ke bulan Sya'ban, minta diberkahi. Wa ballighna Ramadan, dan ya Allah sampaikanlah umur kami ke bulan suci Ramadan. Itu kita selalu doa begitu, karena memang bulan-bulan ini amal-amal soleh kita mulai dilipat gandakan gitu oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di bulan Ramadan tadi. Nah, itu yang dimaksud au azyadu, atau diberikan pahala lebih lagi. Azyad itu isim tafdil dari azida, azyad. Lanjut, wa man syaa bisayyiati, kegedean berarti. Wa man jaa bisayyiati fajaza'u sayyi'atin sayyi'atun misluha au aghfiru. Dan barang siapa yang melakukan amal keburukan, as-sayyi'ah, amal buruk, maka balasannya adalah satu dosa yang sama seperti perbuatannya. Artinya kalau satu amal kejelekan dibalas dengan satu juga. Tapi kalau kebaikan tadi kan dibalasnya 10. Tapi kalau kejelekan dibalas dengan satu kejelekan juga. Jadi melakukan perbuatan jahat satu perbuatan, balasannya dosanya itu satu perbuatan juga, bukan 10 kali lipat. Atau bisa jadi au aghfiru, aku ampuni kejahatan orang yang dilakukan itu diampuni oleh Allah. Nah, jadi diampuni. Maka di situ di catatan kaki ya. Qalal Imam An-Nawawi, itu di bawah, makna hadis min taqarrubin man taqarraba ilayya bi ta'ati taqarrabtu ilaihi bi rahmati. Jadi barang siapa yang mendekatkan diri kepada Allah dengan ketaatan, maka Allah akan lebih mendekatkan dirinya lagi dengan memberikan rahmat dan keberkahan gitu. Jadi
semua itu merupakan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam ayat lain Allah menyatakan wa rahmati wasi'at kulla syai'in, dan sifat rahmatku itu lebih luas daripada sifat-sifatku yang lainnya. Artinya Allah kan punya sifat qahar, punya sifat mengazab, menghukum, kan gitu. Tapi sifat rahmatnya Allah itu melebihi daripada sifat-sifat Allah yang lainnya. Nah, maka pengampunan itu diberikan peluang kita kalau kita tentu mengharapkan ampunan dari Allah. Ya. Jadi Allah mau mengampuni kita kalau kita memohon ampunan kepadanya. Nah, maka kembali lagi kepada bulan Rajab, ada satu hadis yang menyatakan ya inna rajaba syahrullah. Jadi Rajab itu adalah bulan Allah, artinya di mana Allah Subhanahu wa taala membuka pintu pengampunan yang seluas-luasnya. Sehingga kita dianjurkan untuk memperbanyak istighfar, ya. Jadi memperbanyak istighfar agar segala dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan istighfar itu sendiri itu bukan hanya pengampunan yang kita dapat, akan tapi kesulitan-kesulitan yang kita hadapi juga akan dimudahkan. Sebagaimana ada dalam salah satu hadis, ini saya kutip ya, riwayat dari Imam Abu Daud dan Ibnu Majah, di mana Rasulullah menyatakan mal lazimal istighfara ja'alallahu lahu min kulli dhaikin makhraja wa min kulli hammin faraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang melazimkan beristighfar, membiasakan, mendawamkan istighfar, kata Nabi, ja'alallahu lahu min kulli dhaikin makhraja. Allah akan jadikan baginya setiap kesulitan-kesulitan yang ia hadapi dimudahkan oleh Allah. Dicarikan jalan keluarnya, makhraja, dicarikan solusinya. Kalau kita menghadapi satu kesulitan, satu masalah, kalau kita memperbanyak istighfar, kata Rasulullah, itu ja'alallahu lahu min kulli dhaikin makhraja. Kalau mendapatkan kesulitan, ada kemudahan. Kemudian min kulli hammin faraja. Kalau kita kadang-kadang bimbang, bingung, galau, nah itu faraja, akan diberikan satu kemudahan, satu kemantapan. Kalau kita ada kebimbangan, dimantapkan oleh Allah. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Dan Allah berikan rezeki kepada kita di mana datangnya tanpa kita duga-duga. Itu kalau kita apa? Mulazamah beristighfar. Maka Nabi sudah berikan contoh. Nabi aja yang udah gak punya dosa, itu istighfarnya satu hari melebihi dari 70 kali. Itu Nabi yang maksum. Apalagi kita, apakah kita udah merasa maksum? Kan gitu. Nabi aja yang maksum itu istighfarnya melebihi dari 70 kali. Itu ada hadisnya dan sahih, ya. Bahkan Nabi dengan memulai hadis itu dengan ucapan sumpah.
Wallahi, demi Allah, inni la astaghfirullahal azim wa atubu ilaihi fil yaumi aktsara min sab'ina marrah. Jadi wallahi, demi Allah, inni la astaghfirullahal azim, sesungguhnya aku beristighfar, minta ampun kepada Allah, wa atubu ilaihi, dan bertaubat kepadanya, fil yaumi, dalam satu harinya, aksara min sab'ina marrah, melebihi dari 70 kali. Aksar, lebih dari 70 kali. Apalagi kita, kan begitu, umat manusia yang banyak punya salah dan dosa. Kita dianjurkanlah untuk memperbanyak istighfar. Nah, maka di samping diampuni itu ada balasan-balasan yang lainnya. Jadi balasan-balasan lainnya, termasuk tadi setiap kesulitan dimudahkan, setiap kebimbangan dikasihkan jalan, kan begitu. Dan kadang-kadang rezeki kita datangnya tanpa kita duga-duga, asal yakin, ya. Kadang-kadang kan kita, tangan kita istighfar, pikiran kita mau kemana-mana, kan gitu. Kita baca istighfar, megang HP, ya kan? Bagaimana istighfar kita mau bermakna, kan gitu. Maka memang intinya adalah keikhlasan dan kekhusyuan. Ya, banyak kita tahlil, tapi pikiran mah nggak ingat makna daripada tahlil itu, kan gitu. Nah, kita beristighfar juga seperti itu. Nah, ini barangkali ya, Allah Maha mengampuni, ya, dari segala apa yang kita pernah perbuat, dosa dan kesalahan kita, selain dosa musyrik. Tapi kalau musyrik pun kita minta ampun dan kita bertaubat, insya Allah akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi begitu. Kebaikan 1 dibalas 10, bahkan bisa lebih. Dan kejahatan 1, Allah kasih hukuman cukup 1 juga, enggak 10. Wa man taqarraba minni shibran taqarrabtu minhu zira'an. Barang siapa yang berusaha mendekat Allah, ya usahanya ya diibaratkan sejengkal, ya. Kemudian Allah akan lebih mendekat lagi 1 hasta. Artinya lebih dekat lagi. Upayanya itu melebihi daripada upaya kita. Ya, kita berusaha mendekat 25%, Allah lebih mendekatnya, nah itu bisa sampai 75%. Kemudian wa man taqarraba minni zira'an taqarrabtu minhu ba'an. Barang siapa orang yang mendekatkan diri kepada Allah, ya kira-kira ya 1 hasta ini segini, ya. Segini, maka Allah akan lebih mendekat lagi 1 depak. Ba'an, 1 depak. Artinya selalu memberikan lebih daripada apa yang kita lakukan. Nah, itulah sifat Rahman dan Rahimnya Allah, sifat rahmat dan keberkahannya Allah. Nah, jadi balasannya harus lebih. Terus waman atani yamshi ataituhu harwalah. Barang siapa yang mendekatkan diri kepada Allah dengan berjalan, Allah akan mendekatkan dia sambil berlari. Nah, ini kan iktibar, ya. Artinya lebih lagi kan gitu. Kalau kita jalan, Allah lari. Kemudian waman laqiyani bikirabil ardi khoti'atan la yusyriku bi syai'an laqituhu bi misliha maghfiratan.
Jadi barang siapa yang membawa dosa sebanyak bumi ini, segede bumi ini, ya. Tapi bukan dosa musyrik, ya. Niscaya aku akan ampuni dosanya sebanyak itu pula. Nah, jadi laki tuh bimisliha maghfiratan. Jadi Allah ampuni dosa-dosanya sebanyak itu pula. Artinya sebanyak yang dia bawa. Kalau dia bawa segede bumi, lah Allah juga mengampuninya sebesar itu. Nah, dosa kita sebesar apapun. Nah, kalau syirik ini perlu taubat, taubatan nasuha, baru akan diampuni. Kalau baru tebak istighfar itu belum. Kalau dosa musyrik, nah, itu agak sedikit beda. Nah, ini hadis rawahu Muslim dari Abu Dzar. Nah, kesimpulan kita bahwa kebaikan-kebaikan dari apa yang kita lakukan, sekecil apapun, itu akan diberikan balasan oleh Allah. Ya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang melakukan amal kebaikan walaupun hanya sebesar zarrah, biji sawi, yarah, Allah lihat, Allah balas, ya. Bahkan balasannya lebih dari yang kita lakukan. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan barang siapa yang melakukan amal kejahatan pun walaupun sebesar biji sawi, tetap ada ganjarannya, ada hukumannya. Nah, makanya kita dianjurkan banyak-banyaklah beristighfar, ya. Apalagi ini di bulan mulia, ya, di bulan mulia ulama-ulama itu memberikan contoh-contoh. Kita dianjurkan banyak membaca Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, terus banyak-banyaknya, ya minimal 70 kali lah setiap ba'da sholat 5 waktu gitu. Nah, itu karena ya itu ajaran-ajaran dari para ulama-ulama mutaqaddimin, ya, ulama-ulama terdahulu, atau yang ada di Majmu' Syarif gitu kan. Ada doa yang bisa kita baca di bulan Rajab gitu, ya. Nah, itu ada. Ya, kalau kita mau amalin ya dipersilahkan. Ya, setidak-tidaknya seperti yang pernah saya katakan, mengapa kita mulai setar di bulan Rajab, dianjurkan banyak amal soleh, puasa terutama, itu dianggap kita ini ibaratkan pemanasan. Masuk Rajab pemanasan. Nanti masuk Sya'ban mulai start, ya. Giliran Ramadan itu sudah ya jalan. Jadi kalau sekarang biasa puasa Sya'ban puasa lagi, nah Ramadan kan udah enak, nggak kaget gitu. Nah, kata seorang ulama, barang siapa yang cuek aja di bulan Rajab, di bulan Roah juga cuek juga dia. Kalau di bulan Roah masih cuek juga, Ramadan juga cuek. Nah, begitu. Paham maksudnya? Jadi ini nggak ingat ibadah, nggak meningkatkan ibadah di bulan Rajab. Roah juga begitu juga. Ntar masuk Ramadan juga puasa juga itu, tarawih juga. Tapi sholat idnya paling dulu, ngajinya ya paling dah. Sholat Idul Fitrinya paling dulu tuh, yang biasanya nggak puasa, nggak tarawih kan gitu. Nah, jadi seperti itu. Artinya kita melakukan pemanasan secara iktibar. Sampai sini ada pertanyaan, dipersilakan. Ada? Ya, silakan. Masalah hadis kursi
Ya. Itu yang diterima oleh Nabi kita Rasulullah SAW. Apakah nabi-nabi sebelumnya juga mendapatkan hadis qudsi seperti itu, begitu Guru? Baik. Tadi hadis yang kita bahas malam ini itu disebut dengan hadis al-hadisul qudsi. Jadi hadis yang suci. Jadi berada paling atas di atas hadis-hadis yang lain. Jadi ada hadis qauli, hadis fi'li, hadis takriri. Ini hadis qudsi lebih di atas. Karena itu ucapan langsung dari Allah. Bedanya dengan Al-Quran, kalau Al-Quran kemarin itu firman Allah lewat malaikat Jibril. Tapi kalau hadis qudsi itu langsung. Pertanyaan, apakah nabi-nabi sebelumnya itu mendapatkan hadis qudsi? Ya tentunya yang namanya nabi dan rasul yaitu juga punya hadis-hadis qudsi. Ya, artinya dia juga mendapatkan hadis qudsi. Bahkan Nabi Musa itu bisa langsung berbicara ya, kepada Allah. Wa kallamallahu Musa taklima. Dan Allah mengajak bicara kepada Nabi Musa dengan ucapan-ucapannya, firman-firmannya gitu. Jadi sama. Karena kata Allah la nufarriqu baina ahadim. Ya, tidak kami bedakan ya, antara nabi-nabi sebelumnya. Itu dari segi kerasulan, dari segi ya kenabiannya gitu. Saya kira itu barangkali. Ada lagi mungkin? Kalau tidak ada, sementara kita cukupkan dulu sekian. Kita ulangi ini hadis qudsinya ya. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang melakukan amal kebajikan, maka Allah akan balas dengan balasan 10 kali lipat. Au azyadu, atau lebih. Wa man jaa bis sayyiati fajazaa'u sayyiatin sayyiatun misluha. Dan barang siapa yang melakukan amal kejahatan, satu kejahatan, maka Allah akan balas satu kejahatan pula. Au aghfiru, bahkan bisa jadi Allah akan mengampuninya. Saya kira seperti itu. Wa man taqarraba minni shibran taqarrabtu minhu zira'an. Barang siapa yang mendekat kepadaku 1 jengkal, Allah akan lebih mendekat kepadanya 1 hasta. Wa man taqarraba minni zira'an taqarrabtu minhu ba'an. Dan barang siapa yang mendekatkan diri kepadaku 1 hasta, aku akan lebih mendekatkan diri kepadanya 1 depak. Wa man atani yamshi ataituhu harwala. Barang siapa yang datang kepadaku dengan berjalan, maka aku akan datang kepadanya dengan berlari. Wa man laqiyani bi qirabil ard khati'atan la yusyriku bi syai'an laqituhu bimisliha maghfiratan. Dan barang siapa yang datang dengan membawa dosa sebesar atau seberat bumi ya, maka Allah akan ampuni seberat itu pula, selain dosa musyrik. La yusyriku, selain dosa musyrik. Artinya apa? Artinya kalau dosa musyrik itu pengampunannya lebih khusus ya, artinya dengan melakukan taubat ya. Sehingga baru bisa diampuni oleh Allah. Bahkan kalau sampai meninggal kita tidak
berhenti melakukan perbuatan musyrik, itu dosa itu tidak akan terampuni. Itu ada di surah An-Nisa ya, ayat 116. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa musyrik kalau sampai terbawa mati, tetapi yang lainnya Allah akan ampuni kalau Allah menghendaki. Nah, saya kira itu riwayat Imam Muslim dari Abi Dzar. Baik, mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Al-Fatihah. Baik, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.